sistem spring damping gitu ya, yang memang sebagai case yang paling banyak di mechanical engineering ya. Dan ini mungkin di-explore di mechanical engineering case ya. Nah, mungkin reminder sedikit. Jadi kalau kita punya suatu sistem, ya sistemnya itu somehow ada spring, kemudian ada damp, dashboard seperti ini, ya. Jadi kita mau lihat pola osilasinya, tetapi kita nggak apa ya, nggak fokus pada eh, fenomena fisik dan juga sains di belakangnya ya, tapi kita purely analisis berdasarkan matematiknya saja. Dan dalam hal ini ya kita bisa ingat kembali bahwa ya yang kemarin equationnya kita bisa generalize gitu ya untuk second order. Nah koefisiennya kemarin kalau kalian lihat bisa A, B, C dan seterusnya. Cuman saya akan coba buat ini dalam fisika. Kemudian koefisiennya, second ordernya itu koefisien dari masanya. Ya, ini dari bahas minggu lalu. Kemudian B itu adalah damping koefisiennya. Kemudian C itu adalah spring constant. Jadi masing-masing ini punya apa namanya persamaan ya. Masih ingat di pertemuan sebelumnya ya. Saya nggak balik lagi. Kita next saja. Dan untuk menyelesaikannya kita pakai ya. Kita pakai yang nya itu kita menggunakan Euler, oke, untuk membuat somehow si A Y double aksen T B Y aksen T plus C Y T fungsi T itu, ini siapa yang coret-coret ini? Hmm, siapa yang coret-coret ini? Hmm, Apa? Dan cek apa? Oke. Jadi untuk solving ini kita assume bahwa solusinya somehow itu kita input Y-nya adalah E pangkat RT gitu ya. Terus kita turunkan Y aksennya apa, Y double aksennya apa, kemudian kita ganti untuk setiap Y aksennya itu adalah turunan dari E pangkat RT gitu ya. Kemudian untuk Y aksennya itu dapatnya dari situ ya. Kemudian ini YT-nya itu adalah E pangkat RT sendiri. Sehingga E pangkat RT-nya dikeluarin di minggu lalu ya. Kemudian kita somehow ketika kita masukkan pendekatan Euler ini, kita menghasilkan yang cuman part ini saja. Jadi ketika kita substituting it into the ordinary differential equation yields characteristic equation. Namanya itu adalah characteristic equation ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan characteristic equation, di mana sekarang kita pakai Euler untuk masukin eksponensial pang RT, ya. Kemudian kita gantikan bentuk general social di awalnya, kemudian
kita mendapatkan karakteristik equation. Dan ini nanti step berikutnya adalah kita mencari berapa R1 dikalikan R2 dia. R plus minus sesuatu ya dikalikan R2 plus minus sesuatu. Itulah nanti kita ketemu R-nya. Dan masih ingat ya, nanti sekarang kita lihat, saya sudah turunkan kemarin tentang ini, hanya reminder saja, detailnya ada di pertemuan kemarin. Tapi sekarang kita sebenarnya bisa bagi beberapa kasus ya. Jadi nanti ada 3 kasus, dan untuk bagaimana cara menentukan R1 dan R2, masih ingat ya? Dulu R12 itu ditentukan pakai rumus akar ini ya, min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2A. Nah, inilah persamaan untuk satu dan dua. Jadi, itu yang kita akan pakai. Dan yang menentukannya, kalau kalian lihat, nanti faktor yang menentukan itu adalah si determinan. Dalam hal ini adalah ini ya, determinan. Namanya itu determinan. Ini ngulang di pelajaran SMA saja ya. Yang besarnya adalah simbolnya delta ya. B kuadrat dikurang 4AC itu yang menentukannya. Nah, kemudian nanti kita akan ketemu case-nya di mana determinannya itu negatif, kurang dari 0, bisa jadi dia. Jadi dia positif, artinya lebih dari 0, atau bisa jadi nanti dia sama dengan 0, ketika determinal sama dengan 0. Dan somehow, 3 kasus ini itu nanti adalah mencerminkan bagaimana pola si fisiknya ya. Jadi bagaimana pola spring dam dan dashboardnya itu bergerak gitu ya. Ditentukan oleh determinan ini. Itu yang jadi case-nya. Any question so far? No? Ada ada berapa nih? 75 orang. Ada yang mau tanya? Adakah? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Sebelumnya untuk Y aksen 2 sama Y aksen 1 itu bedanya apa, Pak? Apakah harus diturunkan terlebih dahulu atau bagaimana ya, Pak? Seperti itu. Iya, kalau untuk sekarang nggak usah Mas. Ya artinya kalau sekarang ya itu adalah mendapatkan reaction ini, dan ini di pertemuan sebelumnya itu ya. Ini kalau nanti Mas turunkan, ketemunya nanti adalah ini, Mas Nova. Jadi ketika kita turunkan rumusnya, cari action Y double action, masukin ke dalam persamaan umumnya, nanti ketemunya adalah karakteristik equation. Kemarin tuh saya cuma bahas teorinya saja, how it works gitu ya. Jadi di sini nggak usah lagi. Jadi sebenarnya bisa dibilang ya, Y sama dengan E pangkat RT-nya nggak kepake. Bukan itu the problemnya, itu adalah cara atau jalan untuk sampai kepada apa yang mau kita bahas sekarang, itu adalah determinan. Gitu Mas. Jadi nggak usah diturunkan lagi, turunkan itu nanti kalau Mas turunkan nanti ketemunya ini kok. Gitu ya. Saya pikir ya. Pak, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi selain Mas Noval yang mau tanya, monggo? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Jadi case pertama,
Ingat ya, jadi kita akan bagi dalam 3 regime ini. Oke, ada ketika dia determinannya kurang dari 0, lebih dari 0, dan sama dengan 0. Kita pas untuk yang pertama, let's say, kita bagaimana ketika kita namanya punya positif diskriminan gitu ya. Artinya nilai deltanya itu lebih dari 0 ya. Atau B kuadrat min 4 AC lebih dari 0 gitu ya. Kemudian kalau kita diminta untuk mencari, saya coba tulis bawah aja ya. Oke, kalau kita diminta mencari ini misalnya, ini untuk contoh yang positif, distinct real root, itu kasusnya overdamp gitu ya. Jadi nanti kita bahas detail ya, apa namanya. Misalnya ya ini sederhana, sebenarnya di SMA juga seharusnya sudah belajar. Apa yang kita lakukan pertama adalah kita membuat karakteristik equation ya, step awalnya. Kita buat karakteristik equation-nya dulu, berarti karakteristik equation-nya apa? Ya, Y aksen itu menjadi R gitu ya. Itu kalau kita masukin tadi si E pangkat yang ditanya Mas Noval tadi, itu menjadi apa namanya? Bentuk karakteristik equation setelah kita masukin persamaannya gitu ya. Maka ini menjadi R kuadrat gitu ya. Kemudian nanti ditambah 5R ya. Ini agak lambat ya. Kemudian ditambah 4 itu sama dengan 0. Dan kalian sudah belajar bahwa apa namanya, untuk kasus ini kita ini kan sebenarnya kan ada di sini ada A, ini B, ini C gitu ya. Dan dulu kalian belajar gimana caranya supaya A kali C itu dapatnya positif 4 gitu ya. Kemudian nanti A ditambah B itu jadinya 5 ya. Berapakah nilainya? Itu yang kita tahu ya. Jadi dalam hal ini namanya kita merubah ke karakteristik equation. Oke. Karakteristik salah ya. Karakteristik equation. Dan setelah kita punya karakter, kalau ditanya bagaimana caranya, ini pakai Euler ya, pakai Y sama dengan E pangkat RT. Setelah kita berikutnya kita tambahkan factorization, kita faktorisasi factorization, oke, supaya nanti gimana? Nanti kalau kita masukin angkanya, oke, ini bisa diganti gitu ya. R ini berarti 1 kali 4 A kali C-nya adalah 4, kemudian ditambahkan 5 plus benar ya. Jadi itu R tambah 4 dikalikan R tambah 1 sama dengan 0. Nah sekarang ini faktorisasi, artinya kita sebenarnya nggak merubah bentuk dari persamaan awalnya. Ya. Jadi bentuknya tetap aja R square tambah 5R tambah 4 sama 0. Tapi kalau ini kita apa namanya, kita kalikan ke dalam ya sama aja, R kali R square, R kali 1 R1, 4 tambah R 4R tambah R 1R 5R ya. Kemudian 4 kali 1 positif 4. Jadi sebenarnya ini faktorisasi ini cuman apa ya, merubah persamaannya menjadi bentuk yang lain. Tetapi itu masih persamaan yang sama. Kita nggak menggantinya gitu. Dan sehingga kita boleh ketemu nanti bahwa R1 sama dengan negatif 4 gitu ya. Atau ya, simbolnya begini ya. Ini R ya, R. Oh, jelek banget nih, R. Kemudian R2 atau gitu ya, simbolnya bisa begitu. R2 sama dengan negatif 1. Nah, kalau kita sudah ini namanya root gitu ya. Root akar.
Oke, dan itu namanya distinct real rule, gitu ya. Jadi itu satu yang berbeda, min 1 dan 4 kan berbeda. Kemudian dia real numbers, artinya di sini kita nggak melibatkan ada complex number, ya. Itu case pertama. Jadi case pertama distinct real roots itu kasusnya namanya overdamped. Nanti kita lihat apa maksudnya ya. Tapi at least kita boleh melihat bahwa dalam hal ini yang terjadi adalah ketika persamaan dari si sistemnya itu kita gambarkan, kita bisa ketemu akar-akar yang berbeda. Oke. Kemudian akar-akarnya itu adalah real numbers tanpa ada complex number. Oke. Nah, sehingga ya kita udah belajar juga di pertemuan sebelumnya, ya ini kita Y pangkat RT itu kita masukin, solusinya masih ingat ya? Apa solusinya? Y pangkat T sama dengan untuk yang real, C1 E pangkat R1T tambah C2 E pangkat R2T. Ini yang minggu lalu ya. Ini general solutionnya, kita sudah turunkan. Sehingga untuk kasus ini, oke, maka kasus untuk soal ini jawabannya Y fungsi T-nya, general solution-nya Y fungsi T sama dengan C1 E pangkat ini negatif ya. Jadi kita bisa negatif 4T R1-nya ditambah C2 E pangkat min T. Min 1 biasanya 1 nggak ditulis ya. Tapi boleh tulis juga oke, okay, tapi mostly nggak ditulis ya. Jadi min T itu artinya min 1T. Nah inilah dia bentuk dari solutionnya. Untuk kasus real number root solution, okay, untuk Y double accent tambah 5Y accent tambah 4Y sama dengan 0. Any question so far? Ada yang mau tanya, monggo? Ada? Kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau dari saya cukup sih, Pak. Ya, oke, yang lain oke ya, no problem. Nah itu case yang pertama. Kemudian case yang kedua itu kalau ternyata complex root ya, tandanya apa? Determinannya negatif. Ya, jadi nilai deltanya itu negatif. Jadi kita tadi sudah lihat di awal, kita mau bagi tiga, ada tiga, tiga jenis gitu ya, tiga kemungkinan solution ketika kita modelkan damping dari springnya tadi. Nah, kemungkinan pertama tadi kita sudah bahas ketika dia punya real roots, artinya apa? Ketika itu positif. Ya. Dan dalam hal ini kita lihat sendiri untuk contoh kasus yang seperti itu, kita mendapatkan nanti solusinya bentuknya seperti ini, gitu ya. C1 E pangkat 4 min T plus C2 E pangkat minus T ya. Itu untuk kasus yang pertama. Nah, yang kedua, ketika kita masukin value-nya, apa yang terjadi ketika nilai diskriminannya itu adalah negatif atau kurang dari 0 ya. Contohnya ya ini, saya coba. Oke, kalau equation dampingnya, sistemnya itu adalah Y double accent 4Y. Ini sebenarnya kasus fisik ya, jadi maksudnya diambil saja, karena kita nggak masuk, bukan getaran mekanik, tapi matematikanya saja yang kita analisis. Y double accent tambah 4Y, accent tambah 13 sama dengan 0. Coba mungkin ada yang bisa kurang dari 0 ya. Mungkin 3 menit mungkin.
Any idea so far untuk ini? Ya sebenarnya ini kita bisa pakai rumus yang sama ya. Jadi kalian bisa nanti gunakan R12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A gitu ya. Nanti kalian akan ketemu eh, apa namanya, R1-nya adalah ini, kemudian R2-nya adalah ini. Tapi ya untuk yang kasus gampang kita bisa pakai logika ya. Bilangan berapa dikalikan A kali C 4 tapi dijumlahkan positif 5. Nah, itu akhirnya ketemu positif 4 dan positif 1. Itu faktorisasi gampangnya. Tapi untuk kali ini kalau misalnya ditanya misalnya bilangan berapa dikalinya 13 tapi dijumlahkan 4, ada nggak? Ada nggak? Ini kan kalau kita lihat A di sini ya tulisnya. Misalnya ini kan kalau kita masukin ini logikanya ini A, ini B, ini C. Kalau kita kalikan A kali C, kemudian faktor berapa? Kalau dia dikali hasilnya 13 dijumlahkan jadinya 4. Ada nggak? Ya sepertinya nggak ada ya. Nggak ada bilangan itu. Jadi untuk gampangnya gimana? Ya pakai rumusnya ya. Jadi untuk mencari akarnya tadi kita bisa menggunakan apa namanya, rumus diskriminannya. Nah, tapi paling nggak langkah pertama masih kita bisa lakukan, yaitu kita membuat karakteristik equation-nya. Oke, kita rubah menjadi bentuk karakteristik equation. Dan dalam hal ini ya gampang aja, maka ini menjadi R square, ya. Kemudian ditambah 4R, kemudian ditambah 13 sama dengan 0. Inilah karakteristik equation-nya. Nah, karena kita nggak bisa menggunakan faktorisasi, artinya mencari bilangan untuk mengalihkan itu, gitu ya. Ini artinya bukan hal yang easy juga. Ya, kita bisa menggunakan bahwa R12 tadi itu adalah min B plus minus R B kuadrat min 4AC, gitu ya, per 2A. Ya. Sehingga kita bisa R12 sama dengan apa? Min B-nya berapa? B-nya adalah 4, berarti min 4 gitu ya. Min 4, kemudian plus minus akar dari B kuadratnya berarti 4 kuadrat itu 16 gitu ya. Atau terus saja 4 B kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 13. Dibagi 2 dikali A-nya adalah 1, berarti 2 kali 1 gitu ya. Nah, ini artinya kalau kita lanjutkan min 4 plus minus 4 kuadrat itu 16, 4 kali 13 berapa ya? 40 tambah 12, 52 ya. Berarti akar dari 16 dikurang 52. Oke, dibagi 2. Dan untuk ini kita bisa lihat berapa nih? Ini sama dengan min 4 gitu ya. Akar plus minus akar 36 tuh 6 ya. Oke. Tapi karena ini minus, atau saya terus aja deh biar nggak bingung. Minus 36 dibagi 2. Dan kita tahu ya ini kalau min 4 dibagi 2 itu artinya kan 2 ya. Jadi itu kita bisa sederhanakan min 2, kemudian itu akar 36 itu 6 ya, min 1, akar min 1 itu jadinya I, maka 6 dibagi 2 itu 3 ya. Berarti bisa jadi plus minus 3I. Nah, inilah R12-nya. Jadi, untuk R ini, R1-nya adalah min 2 plus 3I, R2-nya adalah min 2 min 3I. Nah, ini yang kita bisa lihat di dalamnya gitu ya. Itu bisa ketemu hal yang sama gitu ya. Dan dalam hal ini ya kita ketemu bentuk Euler-nya ya, masih ingat ya. Sehingga untuk yang memiliki kompleks number, Euler itu pangkat IT diterjemahkan
kombinasi antara cos bagian realnya dan sin bagian kompleksnya ya. Sehingga ya dulu di sebelum UTS kita belajar bahwa YT-nya nanti itu somehow adalah E dia pangkat R T ya. Dalam hal ini R-nya kombinasi, kemudian dikali suatu konstanta A, T cos A, ya ini konstanta realnya gitu ya, cos nanti RT-nya, kemudian plus B sin RT, itu di yang lalu ya. Dan kita sebenarnya cuma memperhatikan bahwa ketika R12-nya sama dengan min 2 plus minus 3I, maka sebenarnya gampang aja bahwa kita bisa, saya ganti warnanya dulu ya. Nah, artinya kita bisa tahu bahwa si bilang angka 2 ya, ini adalah real part-nya, real part. Yang ini adalah kompleks part-nya karena dia punya imajiner. Oke. Sehingga bentuk solusinya ya kita bisa mendapatkan solution YT-nya YT ya. Nah, sama dengan apa? E pangkatnya ya bisa dikeluarkan bagian dari real dan cos. Itu bagian realnya adalah milik eksponensialnya E pangkat min 2T ya. Kemudian dikalikan dengan koefisien dari partnya real cosinus gitu ya. Cosinusnya itu kombinasi dari 3i. Oke. Ditambah bagian kompleksnya, koefisiennya B sin 3, sorry ini 3T ya, sin 3T. Nah, inilah untuk solution ketika nanti bentuknya itu adalah kompleks ya, atau dengan kata lain bahwa ketika kita punya kasus dia memiliki complex roots, itu kondisinya underdamped gitu ya, yang kita bisa lihat logikanya. Sehingga dalam hal ini ya berarti B kuadrat kurang 4AC-nya nilainya negatif ya, jadi negatif diskriminan. Itulah kondisinya ketika kalian ketemu sama equation-nya, misalnya ini soalnya gitu ya, paling gampang, atau ini sebenarnya kan adalah sistem yang diambil model matematikanya, kemudian dianalisis solusinya. Dan kalau ketemunya yang seperti ini, artinya kita ketemu nanti diskriminannya negatif, dia pasti kompleks. Karena akar negatif itu udah pasti muncul kompleks ya. Justru karena kemarin kita kenapa belajar kompleks number, ya karena kita mau deal sama diskriminan negatif. Jawabannya begitu. Ya, jadi itu alasannya di UTS kita butuh untuk belajar kompleks number, karena nanti itu dipakai di sini ya ketika kita menghadapi kasus di mana diskriminan dari equation model yang kita punya itu ternyata punya akar negatif, dan akar negatif kita kemarin belajar itu adalah I ya, imajiner ya, itu yang kita lakukan. Dan ya untuk kasus yang kalau akar-akarnya itu distinct, berbeda, itu ya gampang aja gitu ya. Itu solutionnya ya itu adalah kombinasi dari real number saja. Kenapa? Karena memang akar-akarnya semuanya real dalam real number. Tetapi ketika nanti dia punya kompleks number di dalam akarnya, maka kita harus masukin Euler-nya gitu ya. Bentuk realnya itu adalah cos, bentuk imaginernya adalah sin. Ini yang di minggu lalu ya. Kita bahas detail tentang underdamped condition. Sekarang kita coba bahas detail yang damped nanti ya. Tapi saya mau tarik semua the whole story overview bahwa kita sekarang punya 3 kasus. Baru kita bahas 2 ya. Yang pertama itu overdamped ketika dia akar-akarnya real. Yang kedua itu underdamped ketika dia akarnya itu memiliki unsur kompleks di dalamnya karena nilai diskriminannya kurang dari 0 atau negatif. So far, good kah, guys? Pak izin bertanya Pak. Iya, monggo Mas.
Ini kan pakai persamaan kuadrat, sementara tadi soal Bapak yang nomor 1 tadi itu kan pakai persamaan ini ya, apa Pak, kuadrat. Nah itu bagaimana sih Pak caranya kita tahu gitu pada saat kita mengerjakan soal itu apakah dia pakai menggunakan persamaan biasa atau persamaan kuadrat itu bagaimana ya Pak? Persamaan biasa yang mana Mas? Ini juga soalnya Nah persamaan yang kuadrat. nomor 1, nah yang itu Pak. Ini persamaan kuadrat juga Mas. Oh, R kuadrat tambah 5R tambah 4 kan persamaan kuadrat. nah iya itu kan caranya itu kita bisa mengetahui cara kita menentukan persamaan kuadratnya gitu Pak. Kan ini kan Oh persamaannya ya, beda dengan persamaan nomor 2 itu ya Pak. Itu betul. bagaimana kita mengetahuinya Pak seperti itu. Iya, terima kasih Mas. Jawaban gampangnya Mas, itu nanti harusnya dipelajari di getaran mekanik ya. Jadi ini kondisinya, kemudian springnya itu punya konstanta K, si dashboardnya C, masa yang terlibat adalah M. Nah maka kita merubah itu jadi A, itu masanya. Jadi nanti masanya berapa? Misalnya ini masnya 10 kilo misalnya. Berarti A-nya ya 10. 10 Y double aksen T. Kemudian damping koefisiennya terbuat dari apa? Dashboardnya. Maka itu kita bisa misalnya berapa ya? Misalnya 30 misalnya berarti 30 Y aksen. Kemudian spring konstannya berapa? Itu kan ada nilainya ya. Sehingga spring konstan itu K itu berapa nilainya itu tergantung berapa diameter konstannya, terbuat dari material apa. Itu nanti masuk ke nilai yang C. Sehingga nanti formnya bentuk akhirnya ya bentuk akhir yang seperti ini. Ini saya ada contoh soal nanti sebagai tugas sebenarnya. Nah, misalnya begini Mas, biar mudah dipahami. Nah, sehingga ketika kita masukin angka-angkanya itu dari fisik, tapi kita nggak belajar itu ya. Itu namanya modeling. Itu berarti di getaran mekanik, jadi ada real kasus dampernya berapa, itu tergantung dari apa di getaran mekaniknya. Kita sekarang di analisis matematikanya saja ya, karena ini pelajarannya matematika gitu ya. Nah, nanti setelah Mas masukin angka-angkanya, ya ujungnya nanti keluar persamaan matematik seperti ini, Mas Noval. Masukin nilai K-nya gitu ya. Jadi M-nya itu kan A, ya ini dalam hal ini 1 ya. Kok bisa 1 semua ya? Kemarin juga udah dibahas. Ya gampang aja, kita bagi aja semua dengan M. Sehingga dia di sini 1. Kenapa? Supaya enak ya. Supaya nanti kalau kalau kita cari akar-akarnya pakai persamaan ini R12 min B plus minus ya 2 dikali A. Tinggal dibagi 2 aja karena A-nya 1. Misalnya ini 3, ini 5, ini 10. Bagi aja ekuasinya dengan 10. Maka koefisien dari turunan kedua itu pasti 1. Sehingga Y double aksen tambah 7Y aksen tambah 10Y sama dengan 0. Y double aksen tambah 6Y demikian seterusnya. Itu memudahkan itu. Tapi nggak kita bahas di sini ya. Karena memang course ini adalah matematik, bukan bagaimana memodelkan. Saya pikir ini harusnya belajar di apa namanya? Getaran mekanik ya. Oke, Mas Noval? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, nanti saya coba cari contoh kasus yang lain ya. Apa namanya supaya kalian nggak cuman terpaku di getaran mekanik lah. Jadi kita coba lihat di mekanika fluida how it works gitu ya. Bisa juga. Cuman memang ini fundamental ilmunya di awal-awal dikembangkan karena ini ya. Jadi eh, apa namanya di mechanical engineering spring mass and dam system itu yang paling banyak menggunakan analisis ini ya. Good question by the way. Nanti bagaimana memodelkan ini ada di getaran mekanik. Ada lagi selain Mas Noval mungkin? Kalau nggak ada, kita coba bahas case yang ketiga. Oke. Case yang ketiga ya itu kalau gimana caranya repeated real roots ya. Dan dalam hal ini kita nggak usah menggunakan apa namanya persamaan diskriminannya lagi ya gampang ya. Ya karena kita bisa menggunakan eh, metode faktorisasinya. Gimana caranya? Ya gampang aja sebenarnya. Ini kan masih bisa ya. Kalau kita uraikan, metodenya kita uraikan seperti ini. Oke, jadi ini ganti draw. Ini adalah A-nya. Ini A.
kemudian ini B-nya, kemudian ini C-nya. Dan kalau kita lihat sebenarnya gampang ya, faktorisasinya atau kita buat em, karakterisasi dulu. Karakterisasi equation-nya apa? Ada yang tahu ini apa? R square, saya berharap kalian sudah mulai familiar ya. Ditambah 10R tambah 25 sama dengan 0. Ini step pertama lah. Untuk merubah dari persamaan diferensial ini namanya yang ini namanya ordinary differential equation order 2 ya. Jadi order 2 ya. Nah, kemudian kita merubahnya menjadi characteristic equation seperti ini pakai Euler ya yang kita bahas sebelumnya. Dan untuk ini ya gampang aja ya, ya karena dengan faktorisasi sudah cukup mudah dilihat ya. Bilangan berapa? Kalau kita kalikan jumlahnya itu 25, tapi kalau kita jumlahkan itu adalah 10. Ya gampang aja, itu adalah positif 5 ya. R tambah 5 dikalikan R tambah 5 itu sama dengan 0. Nah kalau kalian nggak percaya ya bisa pakai rumus, rumus oke ya. Bisa, tapi saya pikir ini cukup cepat untuk dilihat. Bisa R12 pakai lagi sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2A. Ya, you can do it. Ya silakan gitu ya, nanti kalian akan ketemu hal yang sama, masukin angka-angkanya itu they are all the same. Dan dalam hal ini kita bisa menentukan nanti ya, atau kalau kalian bisa cross check juga gitu ya, R kali R R square, R kali 5 5R, R kali 5 5R, 5R tambah 5R 10R, 5 kali 5 25 gitu ya. Sehingga itu adalah bentuk yang sama. Kita faktorisasi ya dilihat aja bisa gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak ngerti dibilang aja ya, jangan, kalau dia mau tanya boleh. Saya minum dulu. Kalau dari saya bisa dilanjut dulu, Pak. Oke, nah nanti sebenarnya kalau kalian melihat itu sebenarnya ini kasus kapan yang terjadi ya gampang aja. Sebenarnya ketika dia pasti cuma satu karena plus minusnya hilang gitu ya. Kenapa? Karena B kuadrat, 10 kuadrat itu apa? Berarti kan akar dari 100 dikurang 4 dikali 1 hanya 1 dikali C-nya 25. Berarti berapa? 100 dikurang 4 kali 25, 100 juga ya. Coret ya, jadi akarnya 0 ya 0. Sehingga dia cuma punya satu akar, R1-nya nilainya sama dengan R2, itu sama dengan negatif 5. Ya, karena, atau dengan kata lain, bahasanya adalah diskriminannya sama dengan 0. Kalau tadi ada kurang dari 0, lebih dari 0, sekarang sama dengan 0. Jadi memang yang membagi behavior dari si overdampingnya tadi, itu memang ditentukan oleh determinan, kira-kira gitu ya. Itu faktornya. Sehingga secara matematik ya, kita bisa lihat ya determinannya, lihat aja determinannya. Itu bisa menentukan ini nilainya. Jadi kalian bisa ya determinannya menentukan nanti regime apa. Sehingga kalau ini dicoret, kita nggak punya plus minus ya, berarti hanya satu kemungkinan, yaitu adalah min B per 2A. Min B per 2 dikalikan A. Dan kalau kalian lihat ya itu ketemunya min B-nya adalah min 10 dibagi 2 kali 1 ya itu adalah min 5. Nah itu kan sama aja ya. Tapi sebenarnya nggak usah dicari juga tahu ya. Itu bisa dilihat aja karena gampang ya. Soal itu kan yang gampang ya. Contoh nama juga. Sehingga ya kita bisa membuat faktorisasi itu dengan mudah. Ya kita langsung aja ketemu berarti jawabannya atau general solutionnya ya bentuknya sama aja. Berarti Y fungsi T sama dengan ya karena dia pasti sama gitu ya. Itu pasti bentuk yang kalau yang tadi kalian kan bisa lihat pangkat T-nya ya. Tapi dalam hal ini ya itu adalah gampang aja C1 tambah C2T ya. Ya itu E pangkat negatif 5T atau
Ya sebenarnya ini sama juga dengan yang distinct real tadi ya. Jawabannya sama aja gitu ya. Kita bisa rootnya C1 E pangkat min 4T ya. Cuman dalam hal ini ya karena memang C1 dan C2-nya itu adalah apa namanya? Eksponensialnya ketemunya sama gitu ya. Karena nggak ada dua root ya. Artinya E pangkat min 5T, E pangkat 5T dipisahin jadinya eh, apa namanya? Ketemu hal yang sama. Oke, ada any question so far? Nah, saya coba mau tunjukin ke kalian apa namanya ya. Saya coba masukin ke Python Lab gitu ya supaya bisa dilihat nanti. Nah, kita bisa masukin equation ya. Ini apakah kelihatan? Belum, Pak. Belum ya. Sebentar ya. Tunggu, bisa di. Hmm, ya ini kalian bisa pakai Google Colab gitu ya. Itu untuk ya sekarang gampang ya. Kalian bisa coba input feeding matematiknya, kemudian kita coba lihat dalam hal ini adalah ya ini saya coba buat eh, simulasinya gitu ya dan masukin equationnya kita tulis dalam Python seperti ini dan kita bisa melihat kasusnya ya supaya nanti kita coba manual ya tapi saya mau coba kasih tunjuk dulu yang bagusnya gimana gitu ya. Jadi kalau kalian bisa lihat pertama kasusnya ketika dia overdam gitu ya. Sorry ini kelihatan ya. Ini apakah Terlihat, kelihatan? Pak. Kelihatan ya, makasih ya Mbak Dela. Oh sorry, sorry. Ini baterai baterai low. Saya coba, ntar ya, saya coba ambil charger sebentar. Oke, nah kalian ya bisa di Excel juga bisa ya, tapi sekarang pakai pakai apa namanya? Pakai Python itu sudah jauh lebih baik ya. Jadi kalau kalian lihat ketika overdam gitu ya, kasus overdam masih ingat tadi? Tadi kita bahas overdam itu ketika kondisinya apa? Masih ada ingat nggak? Kapan dia overdam? Ada yang ingat kah? Jadi kalau misalnya ini dia ya semuanya akan menuju zero, tapi overdam itu apa yang terjadi? Ini akar-akarnya itu ya masukin A, B, berarti kan kalau bisa ditulis nggak di sini? Oh nggak bisa ya. Ya ini sama seperti yang tadi ya. Jadi A-nya 1, B-nya 5, C-nya 4. Berarti kalian tadi kan kita punya general equation-nya kan ya. A, Y double accent. Berarti ini adalah Y double accent
ditambah 5Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Itu equationnya. Ini kalau kita cari secara matematik, dia apa namanya? Saya bisa tulis nggak sih di sini? How to do? Kayaknya bisa nih, annotate. Runtime disconnected. Your runtime is due to inactivity or reacting is maximum. Okay. Reconnect. Reconnect. Oke. Kalian ada yang belajar Python ada ya? Di transformasi digital belajar nggak? Dulu. Mbak Dila belajar nggak dulu? Di transformasi digital belajar apa? Halo? Ya Pak, kenapa Pak? Ya, Mas Taufal dulu belajar di transformasi digital belajar apa? Kalau yang saya dapat dari Pak Ipik itu baru pengenalan tentang ilmu teknologi sama ini Pak, apa teknologi-teknologi yang sedang berkembang saat ini Pak, seperti itu. Oke. Oh, nggak diajarin pakai Python ya? Belum ya? Baru ini sih Pak, apa kayak penjelasannya doang gitu. Oke. Ya, makasih Mas. Oke, nah kita akan coba lihat dalam kondisi yang tadi untuk general equation-nya tadi ada di slide ya. Mana tadi? Mana Google Colab? Iya, ini dia. Annotate. Jadi dalam equation tadi kita belajar bahwa A Y double aksen fungsi T ya, kemudian tambah B Y aksen fungsi T. Ini Mas Noval kelihatan nggak ya yang saya tulis warna merah ini, kelihatan nggak ya? Kelihatan Pak. Oke, thank you ya. Tambah C Y fungsi T itu sama dengan 0. Jadi ini general equation-nya ya. Jadi kalau kita masukin nanti input A, B, dan C, kalian bisa masukin di Excel biasa bisa, tapi kalau seandainya kalian mau lihat di di Python tuh kita bisa, jadi nanti kalian tinggal masukin angkanya itu ini saya bisa kirim code-nya ya. Kalau kalian mau coba tinggal masukin ke Google Colab, nanti kalian bisa main-main sendiri. Oh, nggak muat ya. Saya kirim ke grup aja ya. Andainya kalian mau nanti ya ini ya bonus aja ya, seandainya kalian mau coba nanti di main-main sendiri, kita bisa pakai di kode ini ya, code-nya biar saya share ini. Saya terus di grup aja ya, soalnya kalau di chat dia nggak muat ya. Nanti tinggal di copy paste di Google Colab Python-nya, nanti kalian bisa lihat hal yang sama ya, untuk yang kita bahas tadi. Oke, back to the basic ya. Let's see. Sehingga kita bisa punya kasus yang kita ganti-ganti gitu ya. Dan kita tadi tahu kalau kita masukin tadi general solution-nya ya, pakai yang merah. Jadi general solution-nya untuk yang ini bentuk ketika dia yang biru gitu ya, yang biru over them itu kan, itu artinya apa? Real distinct ya, real distinct real distinct root gitu ya. Jadi kita punya dua root dua akar yang R1 R2 nya itu beda ya. Jadi ada R1 yang tidak sama dengan R2 gitu ya. Akarnya beda. Dan dalam hal ini over them itu solutionnya itu adalah C
fungsi YT sama dengan C1 E pangkat R1T tambah C2 E pangkat R2T gitu ya. Jadi kalau kalian nanti masukin logika ini ke dalam persamaan ini, itu nulis kodenya di, coba ya saya keluar dulu yang tadi ya. Nah nanti masukin kodenya ini. Jadi itu artinya yang kode yang ini ya. Nah ini kalau kita mau cari R1 R2 min B plus ya, in P itu NumPy square root diskriminan dibagi 2A ya. R2-nya min B minus. Kalau kita tulis dalam rumus kan min B plus minus gitu ya. Tapi kalau dalam code seperti ini kira-kira, dan kita ya bisa kasih level over depth. Nah yang penting nanti kita tentuin itu bentuk equation umumnya, bentuk spesifiknya ya kita mau case 1 itu over depth ketika massnya, tadi yang Mas Noval tanya itu masanya artinya 1 kilo misalnya, kemudian efek dampingnya 5, kemudian springnya efeknya 4, kemudian diskriminannya kita kita masukin dia 9 ya. Maka di dalam itu kita masuk ke rezimnya itu kan, jadi ini positif to distinct gitu ya. Diskriminan itu artinya diskriminan lebih dari 0. Kemudian case 2 itu critically damp, itu ketika sama dengan 0. Ini ada yang coret-coret siapa lagi nih? Aduh. Harus dihapus nih. Oke. Dan kalau kalian lihat dalam posisi ini ya. Saya tulis di sini aja ya. Ya, ini dia positif, itu artinya diskriminan deltanya lebih dari 0. Yang ini adalah deltanya sama dengan 0. Ini artinya deltanya kurang dari 0, negatif ya, negatif 36. Dan dengan demikian kita membagi untuk kasusnya menjadi 3 case yang bisa terjadi gitu ya. Oke. Coba close, dan kalau kita masukin equationnya C1 E pangkat R1T dan seterusnya, kita bisa ketemu nanti bahwa ternyata memang ini kasusnya ya. Jadi kalau kita lihat benda fisiknya ya, coba mana sih menghapus. Oke. Ya, jadi dalam kasus ini kita bisa gunakan bahwa yang overdamp, yang ini overdamp ketika artinya R1 distinct nggak sama dengan R2 ya. Itu keywordnya ya. Kemudian yang critically damped ini artinya ketika R1 sama dengan ini sama dengan R2 ya. Jadi atau diskriminannya sama dengan 0 ya. Jadi critical damp ini deltanya positif. Yang ini adalah ketika diskriminannya sama dengan 0, atau artinya dia cuma 1 ya. Karena nilai plus minus akar diskriminan B kuadrat min 4AC-nya itu sama dengan 0. Jadi no problem, cuma ada min B plus 2A itu aja ya. Dan inilah ketika kita punya underdamped gitu ya. Jadi dalam hal ini kalau kalian lihat posisinya tadi ya, ini kan titik 0 ya. Jadi makanya kenapa kita belajar complex number, karena itu penting, karena itu kan merepresentasikan ketika dia underdamped ya. Jadi melewati titik equilibriumnya, ini tahu ya. Jadi kalau misalnya kita buat dalam tadi harusnya nggak boleh saya bahas ini ya, ini kan ada di pelajaran itu ya, dalam mekanik ya. Nah ini dashboardnya misalnya, kalau kalian lihat ya, overdamp yang tadi itu ya, kalau misalnya kita tekan gitu ya, sehingga dia nggak melewati batas amplitude-nya. Jadi misalnya ini kita ambil, ini adalah titik ketika dia T sama dengan 0 ya, T sama dengan 0-nya. Jadi nggak posisi equilibriumnya. Nah ketika kita tekan atau kita tarik boleh, maka dia akan somehow titik pusatnya ini dia lebih dan lebih kurang gitu ya. Dan itu terjadi artinya apa?
dia bisa jadi negatif atau kalau ke sini negatif misalnya sehingga dia turun, oke. Sehingga mungkin ya posisinya ketika ditekan, kemudian kita lepas dia naik sedikit. Kemudian dia balik lagi ya sampai ya akhirnya semuanya menuju nol gitu ya. Jadi kalau ketika yang ini itu saya pikir kalian sudah bahas di apa namanya di mekanik ya. Tapi yang kita mau lihat matematikanya ya itu dilihat dari determinan gitu ya. Gampangnya dan ini ketika kapan terjadi? Ketika dia memiliki kompleks number. Jadi ada satu komponen R1 itu adalah real dan R2 itu adalah kompleks ya. Dan itu terjadi kenapa? Ketika diskriminannya itu nilainya negatif ya atau kurang dari nol. That's what will happen ya. Jadi maju mundurnya melewatinya itu dan memang ya modelnya yang harus ada model ini ya karena ya mungkin kalian bayangkan mobil gitu kemudian dia punya pegas kemudian dia nginjak lubang dia kan naik turun gitu ya. Nah kecepatan naik turunnya itu kan ditentukan dia harus somehow melewati equilibrium dan menggambarkannya gimana ya nggak lain nggak bukan harus punya kompleks, harus ada kompleks part. Makanya kenapa kita ada satu course di sebelum TS bahas tentang apa sih kompleks number itu dan kenapa dia harus ada. Ya karena itu dibutuhkan untuk memodelkan benda fisik yang sebenarnya ya. Sehingga matematikanya kita harus belajar tentang itu. Oke, masih bisa nyambung kah guys? Ada yang mau tanya monggo? Ada? Silakan. Ada yang mau tanya monggo? Ya? Dari saya cukup Pak. Oke, cukup Mas Novel. Mas Agung? Mau tanya Mas Agung? Agung Prasetya? Pin. Oh ini kepencet kayaknya saya. Monggo kalau ada yang mau tanya monggo. Oke, kalau ini clear enough kan? Nanti kayak kalian bisa coba di Google Colab ya. Nanti kalian tinggal ya Google Colab terus masukin code-nya. Nanti kalian bisa ganti-ganti angkanya sesuai kalian dan lihat perubahan dari apa grafiknya ya. How that's move change gitu ya, changing. Hmm, that's the first part. The second part of it. Saya coba stop share, balik ke. Ada yang tanya? Oke ya? Tuh, ini kalian stop share. Saya coba share yang PowerPoint kembali. Hmm, share. Oke. Nah, dalam hal ini kita coba lagi gitu ya. Hmm, ya. Saya mau coba lebih dalemin ke yang overdam ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi dalam kondisi yang distinct, kemarin kita belajar di underdam untuk nurunin bagaimana ketika ada kompleks number, ya itu contoh case-nya. Dan sekarang kita bahas part yang keduanya lebih dalam lagi itu tentang yang dia overdam ya. Ketika dia punya distinct apa namanya distinct root ya. Hmm.
Nah, kita bisa gunakan logikanya, misalnya tadi distinct root itu terjadi, saya kita analisis, kita punya, let's say punya satu, ya bukan T tapi T asterik misalnya, untuk menggambarkan fungsinya misalnya. Jadi kalau kita punya, let's say YT solusinya tadi, tapi ini T asterik bukan T yang umum gitu ya. Kita mau coba sebenarnya apa yang terjadi di dalam overdamped-nya ya. Dan kita tahu misalnya initial condition, tahu ya, initial condition itu amplitude-nya ya. Jadi kalau misalnya amplitude tahu ya, itu tuh apa ya? Simpangan maksimum yang bisa terjadi gitu ya di fisika ya. Kalian harusnya belajar juga. Itu di amplitude-nya ya, ini initial condition. Gimana kalau mulai dari bawah ya, no problem. Dari bawah juga oke. Tapi kalau dalam ini kan kita mulai dari semua yang positif tadi ya. Tapi dia akan punya pola yang sama. Dia akan kembali ke titik equilibriumnya. Itu fungsi damping ya yang kita coba temukan. Dan kalau kita ambil ini sama dengan 0 dan kita tahu bahwa kalau dia distinct over damped condition ya, ya maka solusinya itu YT ya sama dengan C1 E pangkat R1T tambah C2 E pangkat R2T LC T bintang ya. Ya, kalau ini T bintang ya T bintang juga dia. Dan ini kalau kita equate sama dengan 0, sebenarnya kita bisa analisis ya. Dan dalam hal ini misalnya kalau kita buat sama dengan 0, berarti C1E, ini kok ganggu ya ini. Nah, ya. Sini agak hujan ya. Oke. Dan C2E pangkat 2 T asterik, dan kalian bisa lihat dalam kondisi ini sebenarnya kita bisa somehow, misalnya kita pindah ke sebelah ya, pindah ke sebelah jadi negatif ya, jadi negatif C2E pangkat R2T kalau kita analisis ya, itu C1E pangkat R1T. Nah, dan dalam hal ini sebenarnya kita bisa apa ya, melihat dari sisi logaritmik ya. Gimana caranya? Ini saya coba mau tunjukin aja nih. Ya, nggak karena ada soal, cuma saya mau tunjukin kalian gimana cara berpikirnya ya. Jadi ini pindah ke sebelah, maka ini adalah, ini pembilang, ini penyebutnya gitu ya. Ini turun ke bawah, maka ini adalah E R1 T asterik dibagi eksponensial R2 T asterik gitu ya. T asterik gitu ya. Kemudian kalau kita melihat pola ini ya, kita eksponensial itu kayak ini ya. Jadi kalau di apa namanya, dibagi begini itu bisa masuk pangkat, tapi jadinya kebalikannya dikurang ya. Sehingga kita bisa merubah min C2 per C1 sama dengan eksponensial. Nah, karena sama-sama T, kita bisa kurangin aja. Berarti R1 T asterik dikurang R2 T asterik, harusnya gitu ya. Tapi saya skip aja, langsung aja R1 kurang R2 dikalikan T asterik. Itu hal yang sama. Sehingga dulu di kalkulus kalian belajar untuk menghilangkan eksponensial ini, supaya kita dapat equationnya saja, ya kita pakai logaritmik ya. Logaritma natural dalam hal ini, supaya eksponensialnya bisa dicoret ya. Karena itu adalah pangkat eksponensialnya ya. Ini A log B sama dengan C jika dan hanya jika pangkat C sama dengan B gitu ya. Itu di kalkulus ya. Dan dalam hal ini kalian belajar bahwa nanti pangkat C-nya itu dalam hal ini adalah basis lognya bukan A tapi eksponensial itu sendiri ya, 2,7 berapa gitu ya. Sehingga kita bisa berikan di sini eksponen logaritma natural kiri dan kanan, supaya ekspektasinya adalah kita bisa menghilangkan eksponensialnya, bisa dicoret gitu ya. Dan untuk melakukannya kita bisa membuat menjadi logaritmik natural min C2 per C1 sama dengan ln E pangkat, aduh ini penutupin nih, zoomnya nutupin nggak kelihatan, E
Waduh, R1 min R2 T gitu ya. Nah, itu yang kita bisa lihat. Sehingga ya dalam hal ini, kalau misalnya kita turunkan, ya ini bisa saling coret gitu ya. Sehingga nanti ln min C2 per C1, ini satu ini ya, sama dengan apa? Itu adalah R1 kurang R2 dikalikan T asteriknya. Sehingga sebenarnya T asteriknya itu ya kita bisa simpulkan bahwa untuk kasus yang distinct, yang solusinya ini, artinya R1 dan R2-nya nggak sama, seperti di grafik tadi yang smooth gitu ya, nggak melewati titik equilibriumnya, maka apa? Apa yang terjadi? Ya ekspektasinya berarti ini adalah ln min C2 per C1 dibagi dengan R1 kurang R2. Nah, apa yang kita bisa lihat bahwa kalau kita coba lihat equationnya, maka R1 R2-nya itu kan akar-akarnya gitu ya. Dan kita tahu ya akarnya itu pasti negatif ya, karena dia udah saya tunjukin tadi ya, yang overdamp. Kita sudah dalamin tentang yang underdamp kemarin. Sekarang saya coba melihat bagaimana cara berpikirnya overdamp ya, overdamp. Nah, ini case 1. Jadi dalam hal ini root-nya itu lebih dari 0 ya. Kalau kalian lihat dalam hal ini dia min 4 dan min 1 artinya negatif ya. Kita mempunyai positif diskriminan tetapi root-nya negatif kira-kira gitu ya. Karena dia lebih dari 0 maka nilai minusnya lah karena berbalik arah gitu ya. Sehingga kalau kita punya root-nya negatif ya, kalau punya nilainya negatif, maka kita bisa simpulkan, let's say misalnya, kalau R2 itu kita tempatkan lebih kecil dari R1, kemudian ini kurang dari 0 misalnya, negatif ya, dua-duanya negatif, tapi somehow R1-nya lebih besar dari R2. Maka ini kita bisa simpulkan apa? Bahwa nanti kita ganti angka misalnya ini kan min 4 lebih kecil dari min 2 itu kurang dari 0 gitu ya. Sehingga kalau kita masukin R2-nya negatif 4 dikurang kurang negatif 4 jadi positif 4, kemudian ini R1-nya itu negatif 2, ya jadi lebih besar positif daripada negatif, jadinya positif ya. Sehingga yang kondisi ininya jadi positif, sementara itu karena kita tahu tadi misalnya untuk C, initial conditionnya tadi itu adalah somehow dia positif dan dia negatif ya, maka kita tahu rasionya misalnya R1 banding R2, kalau kita bandingkan min 2 bagi 4 itu kan kurang dari 1 gitu ya, lebih rendah. Nah kalau kurang dari 1 itu artinya apa ya, berarti nilai ln ini somehow itu pasti negatif ya. Oke, sehingga kalau pembilangnya negatif atau positif, kita bisa tahu bahwa T-nya itu somehow pasti dia nggak akan apa ya, nggak akan melebihi 0 dia. Dia nggak akan berpotongan untuk overdamp, dia nggak mungkin melebihi equilibriumnya, no way, gitu ya. Karena di sini di overdamp dibatasi nilainya itu, kalau kita lihat secara analis matematika ya, lagi-lagi ya, ya di eksperimen itu pasti kelihatan. Tapi kalau kita reasoning pakai math way di dalam cara matematik ya, kita bisa lihat ini fungsinya itu ketika levelnya negatif tetapi penyebutnya positif ya, sehingga dia somehow nggak bisa crossing ketika dia sama dengan 0 ya, atau equilibrium position ya. Equilibrium position itu berarti titik awalnya ya, ketika dia springnya belum ditekan atau ditarik, itu yang terjadi. Itu yang kita bisa lihat tadi dalam grafiknya ya. Nanti kalian bisa lakukan sendiri. Kalian coba-coba nilai A, B, dan C-nya diganti-ganti pakai rumus yang tadi. Kalian bisa pakai Jupyter Lab kalau terbiasa dengan Python itu, atau yang biar space-nya itu ada di cloud, nggak usah makan komputer ya, taruh aja di Google Colab ya. Kalian ketik Google Colab terus masukin feeding apa namanya yang saya buat tadi code-nya, nanti kalian bisa lihat fenomenanya gitu ya. Oke, ada yang mau tanya dulu? Monggo. Ada?
Guys, masih di sini kah kita? Halo? Dari saya cukup Pak. Oke, cukup ya. Oke. Em, Sekarang ya atau it's your turn lah ya. Kalian coba lakukan sendiri. Ini ada tugas dikumpul minggu depan gitu ya. Paling lama ya sebelum hari Jumat lah ya, hari Kamis ya. Biar bisa saya bawa. Hari Kamis silahkan kumpulkan di locker aja ya. Kalian boleh taruh di locker. Ini ada 4 soal. Nah, tugasnya adalah tentukan kondisinya yang mana gitu ya. Ya syukur-syukur kalian bisa masukin ke dalam apa namanya? Siapa namanya tadi? Code Python-nya, kemudian kalian nanti amatin 1, 2, 3, 4 tuh gimana fenomenanya ya. Jadi sehingga kalian bisa buat grafik untuk apa namanya melihat 4 hal yang ini. Ya, ya tinggal diganti aja yang tadi yang apa namanya yang code-nya tadi ya di baris yang tadi A-nya berapa, ini A, B-nya berapa, C-nya berapa. Terus nanti kalian kategoris apa regime apakah dia over them, apakah dia under them atau critical, gitu ya. Dikumpulkan di minggu depan ya. Oh, saya coba. Ingin bertanya Pak. Ya, ya, monggo Mas. Untuk tugasnya itu kerjakannya di HVS atau di mana Pak? Ada formatnya kan? Udah saya bagi belum format matematik ya? Format mengujakan matematik. Oh iya, saya lupa Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Mas. Oke. I believe I can fly. I believe I can fly. Oke, saya coba generate sensinya ya. Mungkin ya silakan. Ini di screenshot aja boleh atau saya kirim di grup aja ya. Matematika, matematika. Ya, ini saya nggak turunkan apa namanya. Ya, itu silakan dikerjakan ya. Dan mungkin di screenshot mungkin nanti dikirim ke itu ya apa namanya kita open cam supaya bisa di screenshot. Siapa yang bisa tolong sambil saya generate absen ya. Bisa open cam biar kita lihat presensinya. Hmm. Copy, image copy di kelas. Ya.
Ini yang kelas E bisa absen di sini nih. Ini kelas E. Kemudian yang siapa yang pakai komputer, monggo bisa tolong screenshot. Siapa nih? Mas Mirza kali ya? Mas Mirza boleh tolong Mas? Dikirim di grup ya Mas? Oh ya Pak, baik Pak. Terima kasih Mas. Di, Ups, sini aja deh, biar nggak mengganggu. Mas E, monggo Mas di screenshot, saya sambil generate absen ya. Kelas E, kemudian kelas kalau gini, kelas F ya. Oke, sebelumnya saya screenshot dulu. Teman-teman, tolong diharapin buat on cam, buat saya screenshot. Ya, 1, 2, 3. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Slide 4, 1, 2, 3. Lalu set terakhir slide 5, 1, 2, 3. Oke, sudah semua ya Mas, dikirim di grup ya Mas Mirza ya. Grup kelas ya. Ini yang kelas E, kemudian yang di bawahnya yang kelas F. Monggo di absen dulu biar nggak ini. Kelas F. Kemudian kelas D ya, satu lagi ya. Kelas hmm, nanti ya. Kelas D. Ah, ini dia. Here we go, here we go, here we go. Nah, ini yang kelas D ya. Yang paling kanan ini sendiri itu kelas D. Oke guys, any question so far? Ada yang absen yang nggak bisa? Atau bisa semua udah? Ada? Udah bisa absen semua ya? Oke, kalau sudah jangan lupa tadi saya kirim tugasnya. Nanti tugasnya silakan dikerjakan, ditunggu sampai hari Kamis ya. Kamis sore sebelum saya pulang yang pasti, supaya sebelum kuliah itu hari Jumat kan online ya. Jadi hari Kamis nanti saya ambil di loker ya. Jadi usahakan sudah selesai sebelum Kamis kalau boleh biar nggak ketinggalan ya. Last but not least, any questions so far guys?
Ada? Dari saya cukup, Pak. Oke, kalau cukup, selamat belajar. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Masih ada waktu 1 jam ya. Kalian bisa diskusi juga. Silahkan bekerja sama. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas.